Saya akan coba mulai dulu Pak ya. Udah lengkap semua. Ya, saya coba mulai. Jadi nanti yang mau kami sampaikan di sini, pertama saya menyampaikan tentang penempatan titik-titik ball pile dan titik-titik piling. Jadi ada dua opsi kita di sini, opsi ball pile dan piling. Jadi pilingnya adalah jacking pile, ya. Dan nanti setelah saya sampaikan, nanti dari ini Anissa, ya, ada menyampaikan perhitungan daya dukungnya, daya dukung dari masing-masing fondasi ball pile. Kemudian ada Pak Busmar, agak terlambat, dia sedang ujian sertifikasi Pak, karena udah tetapkan waktunya, dia perpanjang lewat LPJK itu ya, PUPR jam 11 lewat Zoom meeting. Jadi selesai dia interview, dia akan ikut di sini. Pak Busmar itu dia memasukkan program ya, pembebanan ke program sampai ke reaksi peletakan. Jadi saya sudah mendapatkan reaksi peletakan, sudah mendapatkan daya dukung fondasi yang ada, maka itu kita plotkan ke denah masing-masing bangunan C8 dan C6 ya. Saya izin dulu, saya share dulu. Ya. Udah tampil? Sudah Pak, sudah Pak. Udah Pak ya? Udah Pak. Ya. Ya. Nah, ini mungkin sepintas selalu aja. Saya mulai jelaskan dari sini. Ini beban-beban dari etapnya. Ya. Nanti beban dari etap itu secara rinci akan disampaikan oleh Anissa. Jadi dari beban etap inilah ya, output beban etap yang Pak Busman akan jelaskan ya, dari pembebanan sampai menghasilkan output ini ya. Jadi saya mulai menyusun daripada output beban ini, output beban yang ada. Kemudian dari daya dukung ini Bu Anissa nanti ya, ini menghasilkan daya dukung berdasarkan sondit S1, S2, S3 ya. Saya langsung ambil hasilnya aja. Saya coba di sini dengan diameter 40 ya, 45, 50, 55 sampai 60 kita susun ya. Daya dukung yang paling kecil di antara tiga titik ini tuh C8 dulu Pak ya. Untuk C8 ya. Daya dukung paling kecil dari tiga titik dari C8 ada S1. Jadi S1 diameter 40-nya 70,46 ton. 45 84,14 ton, diameter 50 98,88 ton, diameter 55 114,67 ton, diameter 60 131,49 ton. Nah, daya dukung ini ya, kalau kita analisis ini kita belum memperhitungkan berat sendiri pile cap dan berat sendiri daripada bore pile, karena dari program etap itu secara otomatis tidak terhitung beratnya pile cap dan bore pile sendiri. Nanti itu akan kita mengplotkan ya jumlah penempatan titik bore pile sesuai dengan bebannya. akan kita kurangi daya dukung ini terhadap berat sendiri pile cap dan bore pile. Nah, supaya tidak ribet, ini kan yang 4555 kita hanya hitung aja kapan mau dipakai juga bisa. Jadi supaya jenisnya tidak banyak, si tukang bor juga tidak pusing, kita ambil 3 ya.
tiga aja, diameter 40, 50 dan 60. Jadi sekarang kami memplotkan diameter 40, 50 dan 60. Nah, untuk yang C8 ya. Yang C8 kita plotkan seperti ini. Yang diameter 60 atau 600 mili, di sini ada 6 titik ya, 6 titik. Ini beban yang B2 ini besar sekali bebannya. Ya, besar sekali ini sampai 100-an ton lebih. Jadi diameter 60 itu bisa sampai 110 ton di sini. Kita gunakan yang diameter 60. Kemudian sebenarnya yang bentang besar di sini di A1, di A ini antara 2 dan 3 ini ada bentang besar. Ini sebenarnya bebannya besar karena bentang besar, tetapi karena untuk lantai dasar, ground floor, ini kita grid, kita tambah bore pile sehingga bebannya terbagi, ya, terbagi. Ya. Jadi ya menjadi tidak begitu besar. Jadi sehingga kita masih bisa mendesain dengan diameter 600. Jadi kalau untuk di Pekanbaru Pak, itu si wash boring dia hanya merekomendasi sampai diameter 60. Di atas diameter 60 itu high cost sama dia. Jadi kita batasi sampai diameter 60. Sebenarnya kalau bisa lebih besar lebih enak, tapi karena dalam pelaksanaan pekerjaannya akan high cost ya. Jadi kita plotkan diameter 60. Kemudian untuk beban yang di bawah 84 ini kita gunakan diameter 500 ya, 50. Yang merah di sini merah. Nah, sisanya yang kecil-kecil ini ada yang hanya 5 ton 6 ton ini, yang kecil-kecil ini warna kuning. Nah, warna kuning ini itu di bawah 60 ton. Ya, jumlah titiknya ada 30. Kemudian yang merah ini yang hijau. Yang biru ya, biru. Itu biru. Titik yang merah ada 6 titik ya. Tadi kami ada kirim ke grup, tapi ini ada sedikit edit lagi, sedikit revisi lagi tadi ya. Yang pertama salah ya mungkin ya, tadi ada yang salah ya, Pram? Iya, ya Pak. Yang dikirim pertama yang ada yang salah ya, Pak? Edit. Jadi kita ini Pak, ada yang tidak terbaca itu. Jadi kita edit lagi. Ya. Ada pakainya yang terakhir ini kan Pak Roni? Iya. Jadi ini yang final Pak. Ini yang final. Oke. Ini yang final ini nanti selesai pertemuan ini kami kirim nanti yang ini yang terakhir itu. Ya. Baik. Iya. Nah, kemudian ini square pile. Jadi square pile itu ya kita merekomendasi yang 300. Yang 250 kita tidak merekomendasi, Pak. Karena 250 kedalaman bisa sampai 27. Jadi yang C8 sampai 27, yang C6 23 meter. Jadi sangat panjang. Kalau kita gunakan square pile yang 25 itu terlampau lansing itu, Pak. Jadi kita tidak rekomendasi. Yang pertama dia lansing, yang kedua nanti jumlah pilingnya jadi banyak titiknya. Jumlah piling jadi banyak, itu pile cap jadi besar. Ya, mungkin sedikit yang bore pile, ya, yang bore pile ini saya sampaikan pengantar aja, nanti rinciannya dari Bu Anissa akan jelaskan bahwa bore pile daya dukung yang kita ambil, ya, untuk kita mengambil QC rata-ratanya itu karena bore pile itu friksinya kurang dibandingkan dengan jacking pile atau diesel hammer pile ya, atau tiang pancang ya, atau driven pile. Nah, maka itu di dalam ya ada di Meyerhof itu diambil 0,5 sampai 0,7. Jadi bore pile karena tanahnya lumayan rawa, kita mengambil 0,5 untuk menghitung QC rata-ratanya yang dikatakan dengan QCA. Ya.
Terus untuk square pile kita tidak mengambil lagi bahwa itu adalah 50-70%. Itu daya dukung kita mengambil 100%. Cuma untuk square pile ada catatan, kita ada lensa ya. Di C8 itu lensanya di 17-18 meter. Jadi kita mengkhawatirkan kalau dia tidak tembus lensa, maka itu saya mengambil hambatan pelekannya itu ada friksi daripada sondirnya. Saya ambil di 17-18, tapi QC-nya tetap kita ambil maksimal 150 ya. Itu persoalannya itu adalah kalau nanti ya tiang panjang ini nyangkut di lensa, daya dukungnya bisa oke. Daya dukungnya bisa oke ya, catatannya daya dukungnya oke, tetapi kalau dia duduk di lensa yang tipis, lensa kan tidak ada jaminan dia tetap, kalau ini agak tebal ya, sekitar 4 meter, tapi tidak ada jaminan kalau karena kita hanya sondir 3 titik kan hanya sampel. Kalau ada suatu tempat lensanya hanya 1 meter atau kurang dari itu, di situ akan berbahaya walaupun daya dukungnya cukup. Jadi mungkin kalau kita menggunakan square pile ini, ya pertama jumlah titiknya pun jadi banyak karena saya antisipasi, saya tidak mau ambil friction yang sampai ke dalaman 27, frictionnya saya ambil 17-18, yaitu 600-an. Itu yang kedua, kalau lensanya tipis, itu yang riskan, itu akan berbahaya. Mungkin di dalam pelaksanaan, kalau banyak nyangkut, kita tambah pile. Itu aja, itu antisipasi, tapi tidak ada suatu hitungan ilmiah yang jelas. Ya, kita menambahnya karena lensa tebalnya berapa, kita nggak bisa memprediksi. Ya, dan kita tidak dapat menghitung gitu, kecuali setiap titik pondasi yang kita curigai di sana kita sondir atau kita boring ya. Itulah dasar perhitungan square pile yang 300 sehingga di sini ya ada yang sampai menggunakan 4 pile ya, kita beri nama di sini PC 4. Ini PC 4. Itu sampai 4 ini square pile. Oh, ini ada salah ketik nih, 4 nih. Di sini ada 2. Oh, betul. 2 kali 4, 8 titik. Jadi satu grup 4 titik ya. Ini dia 8. Kemudian yang 3 pile ya. 3 pile itu ada 7. 7 kali 3 21 titik. Yang 2 pile PC 2 itu 8 titik kali 2 16. Kemudian yang 1 pile saja itu sampai 26 titik. Jadi totalnya 69 titik kalau kita gunakan square pile, sedangkan kalau kita gunakan ball pile totalnya 43 titik. Ya. 43 ini 69 titik. Nah, di dalam mekanika tanah ya, kalau tiang tunggal itu tidak ada efisiensi pile group ya. Ini kalau tiang sudah lebih dari 1 itu namanya pile group. Jadi untuk 2, 3 dan 4 kita kalikan suatu efisiensi pile group. Jadi efisiensi pile group itu yang kita ambil di sini adalah 76%. Artinya apa? Artinya daya dukung itu ya, kalau tadi satu ball pile bisa 40 ton, 50 ton ya. 2 ball pile bukan dikali 2, tapi dikali 2 dikalikan efisiensi yang 76% itu. Nah, jadilah itu dasar kita untuk mendesain square pile. Karena jumlahnya lebih dari 1, itu pastinya lebih boros daripada tiang tunggal karena ada efisiensi pile group. Mungkin sedikit yang saya tambahkan, kenapa ada efisiensi pile group? Ketika tiang panjang pertama sudah terpanjang, kita membancang tiang kedua dan ketiga, tentu tiang panjang pertama yang sudah terpanjang itu terganggu. Disitulah
dia tidak maksimal, maka itu timbullah efisiensi by group. Ya.